Oke, tidak terasa sudah sampai di segmen terakhir. Saya mau kasih kesempatan ke Bu Rostin dulu. Bu Rostin, sepertinya harus ada yang digalakkan ya dengan kondisi seperti ini ya. Sudah agak miris gitu. Silakan Bu Rostin. Satu, stop menjadi munafik. Itu harus deh. Jadi jangan semua kok dibilang tabu, semua dibilang enggak, jangan. Ya. Ini kita itu sudah menjadi warga negara dunia. Jadi udah nggak ada batas lagi. Mau bahasa apapun stop untuk munafik. Oke. Jadi dari kecil anak-anak ini harus diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana dia sebagai laki-laki, bagaimana sebagai perempuan. Misalnya nih kalau misalnya masih anak kecil. Anakku kecil dulu umur 5 tahun udah, ayo kamu jadi imam. Jadi paling enggak dia dikasih semacam tanggung jawab. Ya. Meskipun mau ngapain sih lu jadi imam, tapi ya begitulah. Artinya hal-hal yang seperti itu yang kita biasakan. Dan tentunya karena kita ini 17.000 pulau ya, dengan berbagai macam kebinekaan. Jadi oke lah kita kembalikan kepada kearifan lokal. Yang namanya budi pekerti, hidup-hidupkan lagi. Ya. Kita ini sekarang nggak ada loh yang namanya pendidikan budi pekerti. Kalau anak sudah terbiasa dengan budi pekerti dari rumah, itu sampai ke sekolah akan lebih mudah untuk mengatasi, untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Oke. Jadi sekarang ini bagi saya udah nggak zamannya lagi untuk menutupi hal-hal yang tidak pada tempatnya. Oke. Ya. Menutupi hal-hal yang tidak pada tempatnya ya. Jadi seperti yang Yose tadi bilang, anak hamil. Tapi sebaiknya ini kan diberikan pendidikan antara yang cowok sama yang cewek. Tapi udah deh, kan yang penting mereka tidak berzina karena sudah menikah. Baik. Ini kan padahal tujuan kita untuk anak ini mendapatkan masa depan yang lebih baik. Itu munafik bagi saya gitu loh. Ya jadi ini stop it gitu loh. Don't be so stupid gitu ya. Oke, baik. Gimana sih caranya? Saya kasih kesempatan ke Ibu Rini. Banyak nih yang harus dijawab. Silakan Bu. Jadi gimana solusinya? Ya, solusinya untuk melakukan pencegahan maupun penanganan terhadap perkawinan usia anak ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, pemerintah, baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai ke tingkat level terendah, wilayah terkecil, yaitu desa kelurahan. Nah saat ini Kementerian PPPA memulai strategi untuk mengentaskan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu ada 5 prioritas. Dan yang kelima itu adalah pencegahan perkawinan anak melalui desa ramah perempuan dan peduli anak. Desa kelurahan ramah perempuan peduli anak. Nah ini kita harus mulai melibatkan seluruhnya. Tadi perguruan tinggi, bagaimana melibatkan mahasiswa-mahasiswa KKN, bagaimana mereka teman-teman mahasiswa mengedukasi. Kita membuat bahan-bahan promosi untuk keluarga, untuk orang tua dan untuk anak itu sendiri. Dan satu yang terpenting adalah karena sekarang fenomenanya adalah anak itu percaya kepada teman sejawatnya. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah memiliki Forum Anak Nasional. Jadi melalui Forum Anak Nasional sebagai 2P, pelopor dan pelapor untuk mencegah perkawinan usia anak ini. Nah ini harus kita tingkatkan edukasi skill mereka dan KIE, upaya pencegahan 90% itu harus kita lakukan. Baik Ibu. Terima kasih Bu Rini. Mbak Devi. Saya kalau tadi ada 2P, saya 4P juga. Jadi pertama adalah perbarui pengetahuan kita sebagai orang tua. Update terus tentang apa yang kemungkinan membuat anak-anak kita terjerumus pada perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah percakapan ringan yang intensif tiap hari gitu, ringan-ringan aja, jangan berat-berat sehingga anak kita nggak merasa kita menteror mereka, menakut-nakuti mereka, itu penting gitu kan. Lalu yang ketiga adalah P yang ketiga, politik anggaran. Hati-hati dengan ngasih uang anak biar anak kemudian tidak menjadikan itu alat untuk mengakses konten-konten yang negatif segala macam karena kuotanya banyak banget gak berlimpah gitu kan. Yang terakhir, peluk mereka. Karena kalau mereka sudah merasa dicintai, mereka nggak perlu mencari cinta yang lain. Wow, ini dalam sekali ya Mbak Devi. Oke, Mbak Zoe silakan. Saya mau neruskan aja deh dari Mbak Devi deh. Saya juga setuju untuk kita memberikan edukasi out of love bukan out of fear. Jadi bukan menakut-nakuti mereka tapi justru mengatakan dengan cinta. Mengatakan dengan cinta itu orang tua selain mengupgrade dirinya tentang teknologi. Jadi udah nggak bisa, aduh ya udah tua nih susah nih, nggak bisa. Sekarang udah zamannya teknologi. Kita harus lebih savvy daripada anak-anak kita yang 2 tahun udah bisa ngutak-ngatik gadget gitu. Kita juga harus tahu. Jangan pernah membelikan
teknologi kepada anak yang kita nggak kuasai. Gitu, itu penting sekali. Terus dia gitu selanjutnya adalah bagaimana kita itu berkomunikasi sama anak mengenai ketakutan kita. Jadi udah nggak bisa tuh, because I told you so. Karena mama bilang gini, karena papa bilang begini, karena ayah bilang gini, bunda bilang gini, kamu harus begini. Kita bilang gini, nak, bunda tuh takut loh kamu hamil loh. Bunda nggak tahu gimana mau nolong kamu lagi. Kebayang gak sih gitu. Jadi kita biasakan untuk berbicara sesuatu yang jujur dan kita juga jadi nggak norak atau nggak kita mau sok-sok gaul, anak kita akan ya ada apa sih nih ayam bundaku nih gitu ya. Ini kita bener-bener jujur kayak kita takut gini, apa yang bisa kita lakukan Yuna gitu. Jadi kita ajak dia berperan serta, bertanggung jawab. Berpikir ya. Ya berpikir bahwa yuk ini adalah masalah kita. Jadi jangan sampai aku sendiri sebagai orang tua ketakutan, dianya itu nggak diajak untuk ngambil keputusan kayak gini. Kita nego deh. Bolehnya pulangnya jam 11 atau jam 1 malam atau jam 10. Kenapa? Gitu. Nanti kalau ada apa-apa di jalan terus kita nggak bisa nolong, jadi orang tua kan takut, nak. Gitu. Jadi ketakutan gitu. Nak, kalau pacaran sama ini kamu ngeri atau kamu punya kenyamanan apa sih pacaran sama dia? Kita dengerin dia dulu juga supaya kita benar-benar bisa komprehensif juga ngebantu skillnya dia kan. Kalau kita nggak mau denger, kita selalu maksain ininya kita, susah juga kita mengasih seks edukasi bentuk apapun kepada anak. Buat ruang itu dan nyamankan ruang aman itu ya, make time untuk keluarga untuk kemudian membuka percakapan-percakapan yang jujur ya dan terbuka. Terima kasih, luar biasa, ini pembicaraan yang sangat bermanfaat, mudah-mudahan juga didengar oleh orang tua yang membutuhkan masukan dan insight yang tepat. Terima kasih Ibu Rini Handayani, Mbak Devi Rahmawati, Ibu Rostin Ilyas dan juga Mbak Zoya Amirin. Kita akan sambung lagi Perempuan Bicara dengan topik-topik yang lebih menarik lagi minggu depan. Sampai ketemu, sampai jumpa.